pagi. Pagi, Pak. Gimana kabarnya hari ini? Baik. Tadi ya, Bapak bisa dulu. Baik, selamat pagi semuanya anak-anak Bapak. Pagi, Pak. Salam Rahayu. Rahayu. Sebelum masuk ke materi kita pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Untuk memimpin doa dari sini Bapak memilih anak Bapak, salah satu yaitu mungkin dari Mbak Esti. Silakan untuk memimpin doa. Baik, sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih Mbak Esti. Di sini Bapak sebelum masuk ke materi lagi, Bapak mau saksi dulu ya Pak. Di sini siapa yang nggak hadir, siapa yang hadir tunjuk tangan, siapa yang nggak hadir nanti mungkin bisa besok untuk ditanyakan kenapa nggak hadir. Yang pertama Dimas, Hadir, Pak. yang kedua Dwi, Hadir, Pak. yang ketiga Ilya, Hadir, Pak. yang keempat Esti, Hadir, Pak. yang kelima Ronaldo. Hadir, Pak. Hadir, Pak. Hadir Ronaldo ya. Lagi di kamar mandi, Pak. Oh, baik. Berarti kita pada pagi ini hadir semua ya anak ya. Iya, Pak. Oke, sebelum masuk ke disiplin dalam hidup, adakah yang mengingat materi pada minggu yang lewat? Lupa, Pak. Coba, masa lupa semua satu dan kalian ada yang ingat nggak? Atau lupa semua nih? Kasih dulu, Pak. Kasih dulu dia. Baru minggu kemarin ya kemarin ada tuh. Gurunya itu gini, tidak menunda waktu pertama, dan yang kedua itu tidak menunda pekerjaan. Coba dari yang kedua itu ada yang bisa sedikit lagi. Ayo. Menghargai waktu. Nah, betul sekali Mbak Esti. Berarti yang kemarin itu kita materinya adalah menghargai waktu. Dan sekarang Bapak akan berkaitkan yang dari materi yang lewat ke yang sekarang itu adalah disiplin dalam hidup. Untuk disiplin dalam hidup untuk materi kita hari ini itu dikaitkan sama materi yang sebelumnya. Ada nggak kesamaannya? Ada. Coba contohnya. Contohnya karena minggu lalu kita membahas tentang menghargai waktu. Pastinya contohnya itu tidak datang terlambat atau tepat waktu. Sedangkan untuk hari ini kita akan membahas tentang disiplin dalam hidup. Nah, contohnya seperti minggu lalu datang tepat waktu kan disiplin. Berarti itu salah satu kita benar juga ya. Ya, Pak. Jadi di sini tujuan pembelajaran kita itu peserta didik diharapkan mampu menghayati pengertian dari disiplin. Jadi peserta didik mampu menunjukkan ciri-ciri sikap disiplin. Peserta didik dapat mengimplementasi sikap disiplin dalam kehidupan sehari-hari. Nah, dari tujuan pembelajaran ini untuk anak-anak yang di sini ya, anak-anak Bapak, peserta didik itu diharapkan mampu menghayati pengertian dari disiplin. Ada yang tahu nggak seperti kayak menghayati itu harus bagaimana supaya kita itu ada katanya kalau kita itu ngikutin salah satu aturan tapi meleset dari kata disiplin ada gitu kayak itu memang contohnya nih kayak kita berseragam, mungkin kita berseragam ikut aturan tapi ada yang harus keluar dan itu tidak disiplin. Memang kita ikut aturan tapi tidak disiplin. Jadi memang kita terus harus menghayati, bukan cuma kata disiplin, kata penonton bukan. Nah, kayak gini kan sini anak didik harus mampu menunjukkan jenis sikap disiplin juga, dan juga serta anak didik dapat mengimplementasikan sikap disiplin itu dalam kehidupan sehari-hari. Coba salah satu dari anak Bapak membacakan kehidupan disiplin itu dari Mbak Dimas. Pengertian disiplin. Disiplin berarti taat dan patuh pada aturan. Disiplin merupakan sikap yang harus dimiliki oleh semua orang. Disiplin
kasih. Jadi disiplin itu kita memang harus taat pada aturan seperti Bapak bilang tadi. Kita memang taat soal peraturan sekolah. Contohnya kita masuk tidak terlambat, tapi saat kita masuk ke ruangan kelas kita bikin onar, itu salah satu disiplin tidak? Tidak. Berarti itu salah satu kayak kita itu melanggar aturan yang ada di sekolah tersebut. Makanya di sini kedisiplinan itu bukan dijunjung dari sekarang. Bukan dijunjung dari sekarang. Harusnya disiplin itu memang harus dibentuk dari sekarang. Oke, baik. Jadi contoh-contoh disiplin itu ada seperti ini. Bangun tidur. Kalian setelah bangun tidur itu jangan langsung setelah bangun langsung pergi ke kamar mandi, sarapan, tempat tidur dalam berantakin, dan lipat. Jadi contohnya anak disiplin itu kalian bangun tidur, bangun berdoa, lipat selimut, susun bantal. Itu salah satu disiplin. Tadi pagi siapa yang bagus di tempat tidurnya? Saya Anak rajin kita, Pak. Iya, disiplin. Bagus. Berarti disiplin ini kalian memang sudah tekankan dari kecil ya teman dulunya ya, dan juga itu salah satu ajaran dari orang tua. Dan ini ada juga seperti buang sampah. Ini salah satu disiplin bagi masyarakat kita juga. Contohnya kalau anak-anak makan kue lah, ibaratnya kue atau snack, buang sampah sembarangan. Dan itu salah satu sifat disiplin tidak? Tidak. Berarti kalau kita memang harus disiplin, buang sampah itu harus pada Tempat sampah. dan tempat sampah itu juga ada jenis-jenisnya juga, mana non organik, mana yang organik, itu harus bisa dibedakan. Dan ini di sekolah ini ada upacara. Salah satu sikap disiplin yang anak-anak tahu itu apa? Contohnya ini lagi dalam upacara, sikap disiplin yang sesuatu itu yang bagaimana? Enggak ngobrol waktu upacara. Oke, ada lagi. Sikap sempurna. Jadi di sini, oke, itu semuanya masuk. Jadi kalau pas upacara itu mungkin sikap disiplin itu mengikuti aturan sekolah juga, seperti di sini harus menyediakan topi, dasi, baju putih biru. Coba contohnya pas waktu baris. Tidak, ini kan seharusnya harus pakai putih biru. Tapi di antara satu siswa itu ada pakai baju pramuka. Gimana caranya itu dari jauh? Guru pun pasti sakit matanya. Makanya di saat upacara itu memang harus ada kerapian, topi lengkap, dasi, bulus dalam, dan juga kaos kaki itu harus panjang. Gitu ya. Jadi dari yang tiga ini contoh-contoh sikap disiplin ini sudah bisa dipahami. Bisa, Pak. Oke, sebelum masuk ke selanjutnya, sikap disiplin dalam keseharian kalian yang mungkin pernah yang kalian lakuin lah selain dari tiga ini ada nggak? Contohnya disiplin selain dari yang tiga ini. Datang tepat waktu, masuk waktu masuk sekolah. Oke, ada lagi? Mengerjakan PR. Nah, dari pembahasan Bapak sudah jelaskan tadi tentang kedisiplinan dalam kehidupan sehari-hari kita atau dalam hidup kita ini. Coba dari sisi anak Bapak, siapa yang bisa menentukannya? Ayo tunjukkan, 1 orang, 2 orang juga bisa. Ayo, ya. Disiplin itu menurut aku kita dilatih untuk bertanggung jawab. Lagi, kok cuma itu dong? Coba bertanggung jawab, terus Menaati aturan, Pak. iya lagi ada lagi. Hidupnya lebih kayak tertata gitu Pak. Kalau biasanya menunda-nunda waktu kan kita jadi berantakan. Nah kalau disiplin kita jadi lebih rapi gitu Pak. Iya sih, betul. Berarti disiplin itu memang kunci untuk membentuk pribadi yang tertib, bertanggung jawab dan dipercaya. Dengan membiasakan diri menanamkan disiplin sejak kecil, kita akan terbiasa menaati aturan, menjalankan tugas dengan baik, dan hidup lebih teratur dimanapun berada. Jadi
Setelah sampai kesimpulan ini, ada apa yang mau ditanyakan atau masih ada yang bingung kedisiplinan itu apa atau memang kejanggalan ini siswa bapak ini gimana? Ada yang mau dipertanyakan? Nggak ada Pak, cukup Pak. Berarti udah paham semua nih. Sudah Pak. Sudah. Karena sudah paham semuanya, di sini bapak dan adik ada hadiah untuk kalian semuanya. Mau Oh, ada hadiah? Bapak. Pada dulu semua ya. Ya, jangan-jangan Ini. Loh. Hadiah kasih. Oops, ini hadiah kasih sayang dari bapak untuk anak-anak sekalian. Di mana di sini anak-anak bapak membuat jadwal kegiatan harian yang mencerminkan sikap disiplin, lalu praktikkan selama 3 hari dan catat hasilnya di buku masing-masing. Dikumpulkan minggu depan. Senang nggak itu hadiahnya? Pak, itu Ya. itu nanti buatnya ada centang-centangnya gitu Pak. Apa cuma buat jadwal aja Pak? Kalau gimana tadi gimana? Itu nanti dibikin jadwalnya ada centang-centangnya juga atau kita cuma buat terus kita lakukan? Buat terus dilakukan. Gitu ya. Oke Pak. Berarti untuk anak-anak bapak senang ya hadiahnya. Terima kasih banget Bu. Ini hadiah bapak. Ya, Pak. Baik, terima kasih. Mungkin sampai saat untuk mata pelajaran kita ini cukup di sini. Semoga apa yang bapak sampaikan tadi itu bisa melekat di hati anak-anak bapak sekalian ya, Ya Pak. dan juga bisa dicontohkan di kehidupan sehari-hari nanti di luar dari sekolah ini. Baik, terima kasih. Sebelumnya bapak mengucapkan maaf jika ada perkataan bapak yang salah. Salam Rahayu. Ayo. Nanti